Terima kasih Khalid, karena kebencianmu terhadap budaya Indonesia, kami semakin cinta Indonesia. Itu poin positifnya. Nah, sekarang ada Basalamah yang lain rupanya. Namanya Syafiq Riza Basalamah. Sama-sama pendakwah agama. Ini juga aneh bin ajaib. Saya nggak ngerti dari mana ini orang-orang ini datang ke Indonesia merusak keindonesiaan kita. Dia mengatakan bahwa jangan pernah menyebut Ibu Pertiwi, karena itu seolah-olah Pertiwi itu kan nama Dewi, itu berarti tidak Islami. Kemudian dia mengatakan nama-nama yang berbau Dewi atau Dewa itu sangat tidak Islami. Sri, Wisnu, astagfirullahaladzim, harus diganti katanya. Orang ini tuh muncul dari mana itu? Lahir dari mana itu? Dan ingat, ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan, yang sebenarnya tidak boleh, yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Karena kita tahu orang-orang selain Islam, mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi. Siapa namanya? Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Sri. Diganti tuh. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sebenarnya menetapkan. Maka tadi ada yang namanya Wisnu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Ruby di awal pekan ini. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya mengkritisi, bukan hanya saya, tapi seluruh Indonesia mengkritisi seorang pendakwah agama yang bernama Khalid Basalamah. Karena dalam ceramahnya dia mengatakan wayang tidak sesuai dengan Islam, selayaknya dimusnahkan saja. Itu kata-kata, meskipun akhirnya dia minta maaf. Di sisi ini saya juga terima kasih dengan Khalid Basalamah, karena ujaran pemusnahan wayangnya itu menimbulkan, membangkitkan kembali kecintaan orang Indonesia terhadap wayang dan budaya Nusantara. Terima kasih Khalid, karena kebencianmu terhadap budaya Indonesia, kami semakin cinta Indonesia. Itu poin positifnya. Nah, sekarang ada Basalamah yang lain rupanya. Namanya Syafiq Riza Basalamah. Sama-sama pendakwah agama. Ini juga aneh bin ajaib. Saya nggak ngerti dari mana ini orang-orang ini datang ke Indonesia merusak keindonesiaan kita. Dia mengatakan bahwa jangan pernah menyebut Ibu Pertiwi, karena itu seolah-olah Pertiwi itu kan nama Dewi, itu berarti tidak Islami. Kemudian dia mengatakan nama-nama yang berbau Dewi atau Dewa itu sangat tidak Islami. Sri, Wisnu, astagfirullahaladzim, harus diganti katanya. Orang ini tuh muncul dari mana itu? Lahir dari mana? Dari batu atau dari mana? Saya yakin Riza Basalamah ini lahir dari tanah dan bumi Indonesia. Meminum air Nusantara. Kenapa kok kehilangan kenusantaraannya, kehilangan keindonesiaannya ya? Kok semua dibalut dengan Arab? Padahal Islam itu tidak identik dengan Arab. Apa salahnya namanya Sri, Wisnu, Pertiwi, Aditya? Masa harus diganti semua karena tidak Islami? Kita ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, berarti harus diganti namanya Bu Sri karena tidak Islami.
Dulu kita punya Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, Wisnu Tama, diganti juga. Jadi nama-nama Sansekerta itu dianggap nama yang tidak islami dan harus diberangus. Ini jelas-jelas ada upaya sistematis, masif dari kelompok-kelompok yang pro khilafah seperti orang-orang seperti ini untuk mencerabut budaya kita. Ini adalah salah satu cara mereka, strategi mereka, kita dikeluarkan dari akar budaya nenek moyang. Sejarah mulai dikelaburkan, kemudian kita dicerabut dari budaya asli kita. Itu ulah atau strategi dari kelompok-kelompok pro khilafah, termasuk HTI. Saya tidak tahu ini kelompok Wahabi apakah seperti ini. Yang jelas saya melawan, Indonesia akan melawan Risa Basalamah ini. Karena dia jelas-jelas melawan keindonesiaan kita. Kita jangan mau diselamurkan, disesatkan dengan orang-orang seperti Risa Basalamah. Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Nabi Muhammad selalu menjunjung tinggi budaya lokal. Makanya beliau pakai busana adat lokal. Saya yakin kalau Nabi Muhammad diturunkan oleh Gusti Allah di Jogja, beliau juga pakai belangkon, pakai surjan. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Sekarang kemuliaan Nabi dengan ajarannya yang menghormati budaya dirusak oleh orang Wahabi seperti Risa Basalamah dan kawan-kawan. Wayang dimusnahkan, nama-nama yang berbau Sansekerta harus dibuang, Wisnu, Sri, Aditya, siapa lagi? Pertiwi. Padahal kita menyebut aja ini bumi pertiwi kita, Ibu Pertiwi. Itu adalah Nusantara Indonesia. Mencoba diselamurkan, mencoba disesatkan bahwa seolah itu haram oleh orang-orang seperti Risa Basalamah ini. Sahabat Indonesia, kita tidak boleh diam melihat orang-orang seperti Syafiq Risa Basalamah ini. Pendakwah ini merusak semuanya, merusak budaya, merusak agama juga. Islam dari dulu datang itu penuh dengan kedamaian. Bahkan Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pakai pendekatan budaya. Jelas ada bukti otentiknya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak cinta budaya, itu berarti orang yang tidak mengerti sejarah. Nah, sahabat Indonesia, jangan kita disesatkan sama orang-orang muda yang ilmu agamanya belum nggak jelas seperti apa. Seolah-olah Buya Hamka, seolah-olah Hasan Basri, seolah-olah Mustafa Bisri, Khalil Bisri yang hebat-hebat itu tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu sangat mencintai budaya. Masa kita anggap Hasyim Asy'ari yang top, yang luar biasa keilmuannya, sangat mumpuni, dikalahkan sama kadrun seperti Risa Basalamah ini? Saya nggak ikhlas. Jadi kita orang Indonesia harus melawan. Jangan sampai keindonesiaan kita dirusak oleh pendakwah agama seperti mereka-mereka ini. Jangan menarik agama, kemudian semua dibatasi dengan agama, disesatkan, tidak ada dalil, dicari-cari dalilnya nggak karu-karuan, dipas-paskan, dicocok-cocokkan. Itu bagi saya tidak bijak. Dan bagi saya jelas itu adalah upaya strategis dari mereka untuk mencerabut kita dari budaya. Itu strategi khilafah, itu strategi HTI, dan harus kita lawan dengan keras. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih.